Memasuki hari ke-8, banjir di Demak, Jawa Tengah masih merendam puluhan rumah di 5 kecamatan. 5 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Sayung, Karangtengah, Karanganyar, Mijen, dan Bonang. Ketinggian air berkisar antara 30 cm hingga 1 meter. Banjir paling parah terjadi di Kecamatan Sayung dengan jumlah wilayah yang tergenang mencapai 10 desa. Sejumlah warga pun terpaksa mengungsi, tetapi sebagian besar ini bertahan di rumah masing-masing. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan bencana banjir di Demak, Jawa Tengah, kita akan tanyakan kepada Kepala Pelaksana BPBD di Kabupaten Demak dengan Bapak Agus Nugroho Luhur Pambudi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Baik, selamat pagi, salam sejahtera Pak Agus. Ini kita ingin menanyakan pertama Pak, bagaimana kondisi banjir di Demak saat ini? Apakah ini semakin surut kondisinya atau semakin luas Pak? Ya, terima kasih Mas Rendra. Jadi perlu kami laporkan dari awal kejadian bencana itu ada kurang lebih 116 desa di 14 kecamatan. Alhamdulillah hari ini tinggal 5 desa di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, Karanganyar, Mijen, dan yang terakhir kemarin baru saja banjir bandang di Kecamatan Meranggen. Tapi di Kecamatan Meranggen khususnya di Desa Kebun Batur ini hanya 5 jam bertahan airnya sudah surut. Namun dampaknya begitu terasa bahwa lumpur memenuhi seluruh ruangan-ruangan rumahnya. Dan hari ini kita hari ketiga melaksanakan bakti sosial di sana dengan ada dapur umum dan bersih-bersih rumah maupun lingkungan. Demikian Mas Rendra. Baik, Pak Agus, ini berarti sudah semakin surut ya Pak. Lalu bagaimana dengan warga ini Pak? Masih banyakkah mereka yang mengungsi Pak? Untuk pengungsi masih ada 1 di Desa Perampelan. Yang lainnya alhamdulillah sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi hari ini kita berharap surutnya sudah semakin lebih. Dan kita akan bantu surutnya itu dengan pompanisasi atau penyedotan agar supaya kecepatan airnya untuk surut lebih cepat. Baik, ini selain dengan menyediakan pompa, ini kira-kira penanganannya apalagi nih Pak untuk mengatasi atau meringankan beban para warga yang terkena banjir ini Pak? Jadi selain logistik, permakanan, pemeriksaan kesehatan, dan lain-lain, termasuk kita berharap bahwa karena penyebab banjir ini adalah sedimentasi atau dangkalnya sungai, kita berharap dari semua OPD atau kementerian yang berwenang mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat agar segera memprioritaskan untuk melakukan normalisasi sungai. Termasuk juga perbaikan tanggul-tanggul kritis yang ada di 14 sungai besar kami yang ada di Demak. Karena Demak itu daerah hilir yang dampaknya akan luar biasa ketika kita menerima aliran sungai dari atas, tapi tanggulnya tidak memadai atau tidak kuat. Sehingga bisa berakibat fatal, bisa jebol, dan bisa banjir lagi. Demikian Mas Rendra. Baik, lalu untuk kondisi cuaca sendiri saat ini seperti apa sih Pak di Demak ini? Kita tahu kan salah satunya adalah faktor cuaca yang cukup buruk dalam beberapa pekan terakhir ini. Ya, Mas Rendra, alhamdulillah sepekan ini cuacanya ramah atau bersahabat dengan kita. Sehingga tidak menambah ketinggian air yang ada di desa-desa maupun yang ada di wilayah kami. Demikian Mas Rendra. Baik, Pak Agus, ini kan sudah hampir seminggu ya Pak banjir ini menerjang di Demak. Lalu kondisi kesehatan warga ini pada umumnya seperti apa Pak? Ya,
seluruh puskesmas kami, dokter kami, perawat kami berkeliling di semua lokasi bencana. Jadi istilahnya berkunjung langsung, cek kesehatan warga kami agar supaya tidak ditemukan penyakit pasca bencana banjir. Demikian Mas Rendra. Baik, terima kasih Bapak Agus Nugroho Luhur Pambudi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak sudah bergabung bersama kami di Kaur Pagi. Juga kami harapkan penanganan lebih baik bisa meringankan beban masyarakat yang terkena banjir. Selamat bertugas kembali Pak Agus, terima kasih.